Selamat datang kepada semua partisipan yang berkenan hadir dalam forum diskusi virtual hari ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan saling berbagi pikiran terkait tentang tantangan hak asasi manusia dan demokrasi dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, dapat membawa dampak yang signifikan bagi kedua aspek ini, baik secara positif maupun negatif. Baik, mungkin untuk memulai diskusi kita ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian eh, terkait tantangan yang dihadapi oleh hak asasi manusia dalam era globalisasi. Dan apakah mampu globalisasi mempengaruhi stabilitas demokrasi di negara kita ini? Mungkin Mbak Faiza ingin memulai lebih dulu, Mbak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ambar. Menurut saya, Mbak, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah dampak investasi asing terhadap hak-hak masyarakat lokal. Hal ini dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Selain itu, seringkali terjadi konflik antara kepentingan investor asing dan kebutuhan serta hak-hak masyarakat setempat yang dapat mengancam stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, investasi asing juga dapat membawa manfaat ekonomi yang signifikan, seperti meningkatkan kemampuan industri domestik, meningkatkan pendapatan negara, serta meningkatkan kesempatan kerja. Betul, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Faiza. Sebagai politikus, saya melihat dalam beberapa kasus, investasi asing dapat membantu meningkatkan kemampuan infrastruktur, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan meningkatkan kemampuan perizinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa investasi asing dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan bersama. Wah, baik. Terima kasih untuk Mbak Faiza dan Pak Matthew. Cukup menarik ya. Oke, baik, selanjutnya mungkin Mbak Gianti ingin menyampaikan pendapatnya, Mbak. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ambar. Saya dan Mbak Felita mewakili dari teman-teman pers menyampaikan bahwa tantangan utama kami adalah dalam hal keamanan dan keselamatan ketika berada di lokasi yang rawan konflik dan kekerasan terhadap wartawan, seperti penahanan dan intimidasi. Hal ini dapat menghambat tugas kami sebagai pers karena peran jurnalis sangatlah penting sebagai penyampaian informasi yang objektif kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan jurnalis harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga terkait. Tindakan tegas harus diambil untuk menjamin bahwa wartawan dapat melaksanakan tugas mereka tanpa rasa takut akan ancaman. Oke. Tapi memang kalau dilihat dari situasi dan kondisi lapangan para jurnalis soal keamanan ini mungkin memang perlu ditingkatkan lagi ya, Mbak, ya, terkait perlindungan untuk teman-teman jurnalis ini. Oke, baik. Barangkali mungkin dari Pak Stefanus, Pak, sebagai pakar hukum ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Gianti tadi, Pak. Silakan. Sebagai seorang pakar hukum, saya merasa sangat prihatin dengan tantangan HAM yang dihadapi oleh para jurnalis terkait keamanan dan keselamatan mereka saat meliput berita. Kemerdekaan pers adalah salah satu nilai inti dalam sebuah demokrasi yang sehat, dan ketika jurnalis mengalami ancaman atau kekerasan saat menjalankan tugas mereka, hal ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu ditangani. Perlindungan terhadap jurnalis adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan lembaga terkait. Sebagai pakar hukum, saya percaya bahwa pemerintah dapat memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi jurnalis dan menjamin keamanan mereka saat melaksanakan tugas-tugas mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Stefanus. Semoga harapan-harapan tersebut dapat terkabulkan ya Pak ya, demi rasa aman, nyaman, juga kesejahteraan bagi kita semua, terutama bagi teman-teman jurnalis kita. Oke, baik. Mungkin Pak Steven, Pak, sebagai penegak hukum, apa tanggapan Bapak dari apa yang disampaikan oleh Mbak Gianti tadi terkait tentang tantangan-tantangan yang dialami oleh teman-teman jurnalis kita, Pak? Monggo silakan. Saya sebagai penegak hukum, Mbak Ambar, tanggapan saya terhadap tantangan HAM yang dihadapi oleh seorang jurnalis pada saat mereka meliput itu penting. Jurnalis memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas mereka tanpa takut ada ancaman. Penting bagi kami sebagai penegak hukum untuk memastikan bahwa ada perlindungan yang memadai bagi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Jika ada pelanggaran terhadap keamanan, penegak hukum harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stefan. Besar harapan saya juga ya Pak kepada para aparat penegak hukum serta pemerintah agar lebih menganggap serius terkait permasalahan-permasalahan mengenai tantangan HAM yang dihadapi oleh masyarakat dan keselamatan bagi teman-teman jurnalis terutama ya Pak, dan mampu memastikan akses yang adil terhadap keadilan untuk kedepannya Pak. Terima kasih.
Sebagai mahasiswa, saya menambahkan pendapat, terlepas dari permasalahan mungkin menghadapi tantangan HAM dan demokrasi, pada era globalisasi memerlukan perhatian yang lebih serius dan strategis. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih strategis dan sistematis. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan literasi politik dan pengetahuan masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan peran regulasi pemerintah dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Itu saja dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara sekalian. Cukup asik ya pembahasan kita hari ini ya. Jadi mungkin bisa dibilang masih cukup banyak tatanan yang perlu diperbaiki ya di negara kita ini, terlebih terkait dengan permasalahan-permasalahan hak asasi manusia dan demokrasi. Walaupun bisa dibilang juga demokrasi di Indonesia ini sudah cukup berkembang jauh lebih baik dari orde-orde sebelumnya gitu ya. Namun tetap masih banyak yang perlu diperbaiki demi kesejahteraan bersama. Dalam menghadapi tantangan hak asasi manusia juga dan demokrasi pada era globalisasi saat ini, mungkin dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya peningkatan literasi politik dan pendidikan demokrasi bagi masyarakat agar dapat memahami prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia gitu ya. Oke, baik. Sebagai penutupan forum diskusi siang hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua partisipan yang menyempatkan hadir dan mampu menyampaikan pendapat dalam forum ini. Terima kasih atas kesempatan untuk menjadi moderator dalam forum diskusi virtual ini. Saya banyak berharap bahwa diskusi ini dapat menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses demokrasi dan berani dalam menghadapi tantangan hak asasi manusia dan demokrasi pada era globalisasi saat ini. Saya memohon maaf jika ada salah kata, saya pamit undur diri dan sampai jumpa.